Seorang veteran tangguh yang sudah melewati kerasnya medan perang akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya. Ia menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari Laos hingga ke Moskow. Namun saat melewati sebuah kota kecil, ia tanpa sengaja melanggar aturan tak tertulis di sana, aturan aneh yang berbunyi, boleh bertanya tapi jangan menjawab. Dua polisi berpangkat rendah kemudian menghentikannya dan meminta surat-suratnya. Ketika salah satu polisi memeriksa barang bawaannya, ia curiga melihat sesuatu di balik jaket kulit pria itu. Dengan cepat, si pria membuka jaketnya dan memperlihatkan sebilah belati. Kedua polisi kemudian langsung panik. Walau pria itu menjelaskan bahwa ia punya izin untuk membawa pisau tersebut, mereka tetap memaksanya untuk menyerahkannya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah kukri, pisau khas tentara Nepal. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung memborgolnya. Setelah memastikan sekitar sepi, salah satu polisi kemudian memukulnya dengan pentungan. Tak disangka, sang veteran dengan refleks yang luar biasa berhasil menghindar. Polisi gemuk kemudian mencoba menyerang, tapi pria itu hanya menggeser tubuhnya sedikit lalu mendorongnya hingga jatuh. Menyadari lawan mereka bukan orang sembarangan, keduanya pun mengeluarkan pistol dan memaksanya untuk masuk ke mobil. Sang veteran tidak ingin memperpanjang masalah dan ia pun ikut patuh masuk. Tapi tiba-tiba polisi gemuk itu menghantam punggungnya dengan pentungan. Anehnya, pria itu tak mengeluh sama sekali, hanya menatap dengan sorot mata dingin yang membuat keduanya tidak sadar bahwa tindakan mereka akan membawa malapetaka. Di kantor polisi, barang-barangnya disita dan ia kembali diborgol. Tempat itu memang kantor polisi, tapi suasananya lebih mirip sarang perampok. Para polisi di sana bisa membuat onar, lalu memeras rakyat dengan dalih uang perlindungan, di mana hasilnya kemudian mereka bagi bersama anak buahnya. Seorang kapten kemudian masuk ke sel dan bertanya kenapa pria itu diam saja. Namun si veteran tetap bungkam. Sang kapten kemudian mulai geram, memukulnya dengan pentungan hingga terdengar erangan lirih. Semakin keras kepala pria itu, semakin beringas kapten tersebut. Ia menempelkan pentungan ke wajahnya sambil berteriak agar dia menjawab. Tapi si veteran malah menatap balik dengan pandangan yang menghina. Merasa tertantang, sang kapten pun kemudian semakin brutal. Ia memukul berkali-kali lalu mengeluarkan tongkat listrik. Kali ini sang veteran kemudian melawan. Ia menerjang, menendang kaki kapten hingga terjatuh. Kapten itu kemudian berusaha bangkit, tapi beberapa polisi lain segera datang menghentikan keributan. Tanpa sadar, kapten itu baru saja membahayakan nyawanya sendiri. Polisi kemudian segera memanggil wakil direktur. Melihat pisau kukri yang tajam, ia bertanya kenapa pria itu membawanya. Dengan tenang, sang veteran hanya menjawab satu kata, yaitu musuh. Jawaban itu malah dianggap sebagai lelucon. Tak lama kemudian, direktur polisi yang bertubuh tambun kemudian masuk. Di antara semuanya, hanya direktur inilah yang terlihat masih punya akal sehat. Ia memerintahkan agar borgol dibuka, lalu memeriksa identitas pria itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui namanya adalah Samanov, yaitu seorang mayor pasukan khusus. Seketika, para polisi yang sebelumnya sempat menyiksanya menyesal bukan main. Direktur segera mengembalikan barang-barang Samanov. Semua tampak normal sampai si direktur melakukan kebodohan fatal di mana ia memutar musik dari pemutar MP3 milik Samanov. Samanov kemudian keluar dari ruangan dan berpapasan dengan seorang gadis cantik, merasa seperti pernah melihatnya. Setelah keluar dari gerbang, ia baru sadar MP3 player kesayangannya tertinggal. Benda itu sangat berarti karena selalu menemaninya di saat-saat sedih. Ia pun kemudian kembali dan mendapati direktur sedang melecehkan gadis tersebut.
Saat melihat gadis itu terpojok dengan wajah putus asa, Samanov awalnya hanya diam, mengambil MP3-nya, menggulung kabelnya dengan tenang. Tapi saat direktur semakin mendekat, Samanov menjepit pemutar musik itu di jarinya lalu berbalik. Seketika, sebuah hantaman keras menghantam kepala sang direktur yang bertubuh lebih dari 90 kg. Tubuhnya pun terjatuh tak berdaya. Tanpa ragu, Samanov mengambil asbak, mencabut kabel telepon, menyimpan korek api, lalu menarik sang gadis keluar dari ruangan. Ia berjalan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika